Jangan pernah ngomong hanya homoseks, karena homoseks berarti dua, kecenderungan dan perbuatan. Jadi yang melanggar itu apa? Aktusnya, perbuatan. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita mau bicara mengenai homoseksualitas. Menurut iman Katolik, menurut tinjauan dalam Gereja Katolik. Saya akan langsung kesimpulan. Kalau kita mendalami mengenai homoseksualitas atau homoseksual, itu memuat dua hal. Artinya gereja membedakan dua hal terkait dengan homoseksualitas. Gereja membedakan kecenderungan dan perilaku atau tindakan. Kecenderungan itu dalam bahasa Latin itu berbunyi tendensias, tendensi sebenarnya, tendencies. Perilaku, tindakan itu actus, ya acts. Jadi perilakunya, tindakannya. Berarti memang ketika kita membahas mengenai homoseksualitas, tidak bisa dipukul rata semua, karena memang harus ada dua pembedaan. Homoseksualitas sebagai kecenderungan, dan homoseksualitas sebagai tindakan atau perilaku. Ini kesimpulan pertama. Gereja membedakan dua hal. Kesimpulan yang kedua, menurut Alkitab Suci, perbuatan homoseksualitas adalah penyelewengan besar. Ingat, kesimpulan yang pertama, perilaku itu sinonim dengan tindakan, sinonim dengan perbuatan, aktus ya. Kesimpulan yang kedua, yang dikatakan penyelewengan besar menurut Alkitab adalah perbuatan homoseksualitas. Berarti aktusnya, perbuatan, perilaku, tindakannya. Itu kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga, lagi-lagi bicara mengenai aktus, perbuatan. Perbuatan homoseksual itu melawan hukum kodrat. Itu kesimpulan yang ketiga. Ingat, yang melawan hukum kodrat itu adalah aktusnya. Kesimpulan yang keempat, lagi-lagi gereja bicara mengenai aktusnya. Aktus homoseksualitas atau perbuatan atau perilaku atau tindakan homoseksual tidak dapat dibenarkan. Artinya berarti itu secara moral Katolik salah. Apa yang salah? Aktusnya, perbuatannya. Jadi perilakunya. Kemudian nomor 5, kalau homoseksualitas sebagai kecenderungan, Gereja Katolik mengatakan, ya kita terima, karena itu kecenderungan, tendensias. Tetapi kalau homoseksualitas sebagai aktus alias perilaku alias tindakan, maka sikap kita harus menolak. Jadi sebenarnya Gereja Katolik menolak atau menerima homoseksualitas. Nanti dulu, yang apa? Karena kalau kita ngomong homoseks, homoseksual, homoseksualitas, itu kan kita tidak dipilah. Nah, Gereja Katolik bisa memilah dengan baik. Yang diterima apa, yang ditolak apa. Jadi sebenarnya Gereja Katolik menerima atau menolak? Ya menerima, yang menolak. Tergantung bagian mananya. Tapi bagian ini kalau Anda tidak mengikuti selanjutnya itu bisa kacau nanti. Kesimpulannya jangan kemudian diartikan berarti Gereja Katolik menerima homoseksualitas ya Romo ya. Menerima, tapi itu kecenderungannya yang diterima. Kalau perilaku ya ditolak. Nah ini. Jadi harus bisa menggunakan ilmu pilah. Karena Gereja Katolik itu memang sejak semula pinter sekali dalam mengadakan ilmu pilah. Kalau orang bicara mengenai homoseks itu kan tolak, tolak, tolak. Iya, tolak, tolak. Tapi yang ditolak itu apanya gitu loh. Nah, gereja berhasil membedakan untuk kita. Ini kesimpulan yang kelima. Nah, kemudian kesimpulan yang keenam, manusia homoseksual artinya yang berarti yang punya tendensi dipanggil untuk hidup murni. Untuk hidup murni berarti apa? Tidak sampai melakukan aktus. Artinya, seorang yang memiliki kecenderungan homoseksual dipanggil untuk jangan sampai mengikuti kecenderungan itu sehingga sampai menjadi perilaku homoseksual. Nah, ini gereja ini canggih sekali ketika membedakan seperti ini. Nah, ketika homoseksual sudah menjadi ideologis, zaman sekarang sudah banyak loh yang ideologis, bukan kecenderungan. Kita sangat bersimpati dengan orang yang punya kecenderungan. Kita bisa menerima orang yang punya kecenderungan. Tapi ada banyak gerakan yang menjadi ideologis, bahkan mempromosikan, bahkan menjadikan itu suatu paham tertentu. Bahkan di beberapa tempat umum di Eropa, misalnya kalau Anda pergi ke Vienna, itu di bandara, di
terminal dan di stasiun kereta ada pamflet-pamflet yang menyambut Anda kalau Anda homoseks di kota ini welcome, silakan hubungi nomor ini nomor ini nomor ini. Nah, itu sudah ideologis dan menjadi lifestyle, sudah menjadi paham. Nah, kalau perbuatan homoseksual yang ideologis dan menjadi paham dan menjadi serta gaya hidup itu harus diwaspadai bahkan harus ditolak mutlak. Ini melakukan pembenaran atas sesuatu yang salah sehingga menimbulkan sesuatu kenormalan baru. Maksudnya apa? Perbuatan homoseksualitas yang sebenarnya secara moral tidak dapat dibenarkan, dengan dipromosikan terus lama-lama orang menganggap itu biasa dan tidak masalah. Nah, ini tujuannya sebenarnya, mencuci otak kita semua supaya sesuatu yang keliru itu menjadi tanda petik benar di mayoritas pikiran kita. Ini 7 kesimpulan, selesai. Ini baru kesimpulan, hal-hal yang pokok kalau Anda mau mengikuti lebih lanjut, oke, mau saya jelaskan runutannya dan bagaimana pertanggungjawabannya secara alkitabiah dan juga secara ajaran gereja. Mari kita lihat pengantar. Kita tahu ada istilah LGBT, LGBT, meskipun sekarang makin nambah lagi LGBTQ apa-apa, saya juga nggak terlalu paham itu. Tapi umumnya orang menyebut LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Lesbian itu kalau perempuan senang sama perempuan dan senangnya itu daya tarik seksual ya, daya tarik seksual, cinta romantik, nah itu lesbian. Kalau gay sebenarnya awalnya untuk menyebut semua homoseksual, ketertarikan secara romantik dan seksual kepada sesama jenis, tapi lama-lama hanya kemudian disebut untuk laki-laki saja. Nah, kalau biseksual itu laki-laki bisa, perempuan bisa yang mengalami cinta romantis langsung kepada dua jenis. AC/DC. Kanan kiri oke gitu. Laki-laki hayo, perempuan hayo, pokoknya cinta romantis, daya tarik seksual, hajar bleh, laki-laki perempuan tidak ada masalah, itu biseksual. Ini juga problem homoseksualitas karena dia bisa dengan lawan jenis tapi juga dengan sesama jenis nggak ada masalah. Nah, disitulah yang bermasalah. Transgender kalau orang memiliki identitas atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelaminnya. Jadi sebenarnya transgender itu istilah yang tidak selalu untuk mereka yang operasi kelamin ya, tidak selalu. Bisa orang tetap laki-laki dan badannya tetap laki-laki, maaf masih punya barang laki-laki, istilahnya begitu, tapi memang dandan seperti perempuan, kemudian omongan seperti perempuan dan lain sebagainya, dan bisa juga sebaliknya. Nah, itu transgender tidak selalu untuk yang operasi kelamin. Ya. Sebenarnya orang tapi ekspresi gendernya berbeda dengan jenis kelaminnya. Semua itu dapat digolongkan dalam satu kategori yaitu problem homoseksualitas. Kita mau membahas mengenai hal yang dibedakan oleh gereja Katolik tadi. Karena dengan bisa membedakan ini dengan baik, kita dapat makin canggih dan pilah untuk mengerti persoalannya. Jadi nggak hantam kromo begitu saja, hajar, tolak, apa, ya nanti dulu, apa gitu. Inilah kecanggihan gereja Katolik yang sanggup memberitahu kita bahwa ada dua hal yang berbeda, yaitu kecenderungan dan perilaku. Kira-kira begini untuk membedakan, kecenderungan itu kalau marah. Kalau saya marah, marah itu kan sebenarnya ada di dalam hati. Marah itu berbeda dengan ekspresi marah loh ya. Nah itu. Anda perlu membedakan marah dan ekspresi marah. Seandainya saya marah, tapi saya sangat bisa mengendalikan diri, orang nggak tahu saya marah. Muka saya merah, saya teriak-teriak, itu ekspresi marah. Itu perilaku. Tapi kecenderungan dalam hati marah, itu adalah kecenderungan dalam hati yang orang nggak tahu. Perilakunya orang kalau marah bisa merusak barang-barang. Jadi itu dua hal yang berbeda. Orang bisa marah tapi tidak merusak barang-barang karena tidak berperilaku seperti itu. Kecenderungan itu kalau kita golongkan seperti orang depresi, frustrasi. Perilakunya bunuh diri. Orang depresi dan frustrasi bisa bunuh diri tapi bisa juga enggak. Orang iri hati, contoh yang ketiga. Iri hati itu enggak kelihatan. Tapi kalau kemudian iri hati merugikan orang lain, lawan bisnis atau apa rekan kerja ditikam dari belakang istilahnya, friend makan friend itu merugikan orang, itu sudah menjadi perilaku. Kalau kita menginginkan suatu barang itu kan kecenderungan sebenarnya masih ada dalam
dalam hati sebagai potensi saja, baru potensi. Tapi kalau kita sudah mencuri sudah perilaku, dendam kesumat juga demikian. Membunuh orang lain sudah perilaku, tapi dendam itu kan dalam hati. Itu baru suatu potensi. Maka sebenarnya kecenderungan adalah potensi, sifatnya potensial. Potensial itu bisa menjadi aktual, bisa menjadi perilaku, tapi bisa juga tetap tinggal sebagai potensi. Kalau saya marah, saya berpotensi menghajar Anda atau merusak barang-barang. Itu potensinya. Aktualnya bisa merusak barang-barang, tetapi bisa juga berlaku sebaliknya. Kemarahan saya tetap dalam hati saya, dan saya bisa meredam itu, katakanlah, sehingga saya tidak mengamuk, tidak merusak barang-barang. Potensi tidak menjadi aksi. Nah, begitu loh. Potensial tidak menjadi aktual. Nah, inilah kecanggihan kita perlu bisa membedakan ketika membahas homoseksualitas. Dan gereja persis di sini persoalannya mampu pilah gereja Katolik membedakan apa yang potensial sebagai kecenderungan, tendensi, dan apa yang aktual. Itu berbeda. Aktual sudah muncul sebagai perilaku atau tindakan. Apa kata Alkitab? Alkitab sebenarnya jelas mengenai homoseksualitas. Kita bisa buka kitab Imamat 18:22. Saya langsung lampirkan dua terjemahan dalam bahasa Indonesia, ada terjemahan TB dan BIMK, Anda bisa lihat semuanya supaya memperjelas. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Dalam versi BIMK lebih jelas. Orang laki-laki tak boleh bersetubuh dengan laki-laki. Dikatakan Allah membenci perbuatan itu. Dikatakan suatu kekejian. Masih dalam kitab Imamat 20 ayat 13 juga dikatakan sama. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan laki-laki, nah dikatakan kedua-duanya harus dihukum mati. Perbuatan yang keji. Artinya dilarang oleh Alkitab, dilarang oleh Allah. Demikian juga para wanita, kalau kita membuka surat Roma bab pertama ayat 26-27. Dikatakan istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Apa maksudnya? Istri-istri berarti kan perempuan. Ini sekarang ngomongin tentang lesbian. Yang tadi tentang gay. Jadi Alkitab itu sudah ngomong tentang gay, sudah ngomong tentang lesbian. Jadi Alkitab jelas sekali mengatakan sesat. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 juga bicara hal yang sama. Orang pemburit. Nah, terjemahan TB kadang-kadang memang sulit dipahami karena TB diterjemahkan tahun 70-an. Jadi bahasanya bahasa Orde Lama. Oh, pemburit itu maksudnya apa? Ya, pemburit itu maksudnya kalau kita artikan di sini laki-laki yang bersetubuh dengan sesama jenisnya. Itu pemburit ya. Banci dan pemburit dalam terjemahan TB. Itu sudah direvisi terjemahannya. Ini bukan Alkitab direvisi loh, jangan salah, itu kadang-kadang tuduhan di mana menyimpang sedikit ya. Yang direvisi itu terjemahan. Bahasa aslinya Yunani ya tetap sama. Kenapa kok terjemahan harus direvisi? Bahasa kita kan berkembang. Bahasa Siti Nurbaya berbeda dengan bahasa Orde Lama, berbeda lagi dengan bahasa Orde Baru, berbeda lagi dengan bahasa sekarang. Ada perkembangan bahasa kita sebagai bahasa muda. Dulu yang kita paham, sekarang bisa nggak paham. Ini contoh-contoh ya, pemburit. Ini kita sudah nggak tahu sekarang. Fasik, kalau Anda baca kitab Mazmur, fasik artinya apa? Anda nggak tahu kan? Nah itu terjemahan tahun 70-an. Nah ini jelas sekali dalam 1 Korintus 6:9. Ya, 6 ayat 9. Ini kalau diparafrasekan, laki-laki yang bersetubuh dengan sesama laki-laki, pasangan orang yang berbuat demikian dikatakan tidak memiliki hak atas kerajaan Allah. Lagi pula penegasan Sang Kristus sangat jelas, firman Tuhan Yesus, baginda kita mengatakan dalam Injil Matius 19, ayat 4, ayat 5, bahkan sampai ayat 6 dikatakan, jawab Yesus, berarti yang berfirman baginda Yesus. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Dikatakan mereka keduanya menjadi satu daging. Kodratnya, jadi kodrati berarti diatur demikian oleh Allah. Jadi kalau kita ngomong kodrati, artinya diatur demikian oleh Allah. Contoh yang kodrati, perempuan melahirkan, itu kodrati. Kita tidak memilih dan kita tidak bisa artinya mengubah karena itu kodrati ditentukan demikian oleh Allah. Dan ini juga kodrati, yang namanya hubungan seksual dalam arti perkawinan. Tentu dalam konteks moral Katolik hubungan seksual dilakukan dalam konteks perkawinan ya.
tidak boleh dilepaskan. Jadi hubungan seksual tidak boleh dilepaskan dari konteks perkawinan. Karena dalam moral Katolik, hubungan seksual hanya bisa dilakukan di dalam kerangka perkawinan. Bukan obral kemana-mana ya. Itu hanya bisa dilakukan hubungan seksual itu, konteksnya perkawinan jangan lupa, laki-laki dan perempuan. Itu kodrati. Artinya dibuat demikian, ditetapkan oleh Tuhan Allah. Maka dikatakan homoseksualitas melawan kodrat. Melawan hukum kodrat. Melawan hukum kodrat artinya melawan hukum Allah. Jadi sebenarnya logika nyambungnya begitu, saudara-saudari. Nah, kalau kita mengacu pada kitab Kejadian, ya jelas sekali ya, Kejadian 1:27. Jadi kodrat perkawinan memang laki-laki dan perempuan seperti sejak semula diciptakan demikian oleh Allah. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Alex, gitu ya. Adam dan Hawa, saudara-saudari. Artinya memang itu kodrati. Itu, Alkitab jelas sekali mengenai itu. Perbuatan homoseksualitas, perbuatan homoseksual, artinya apa? Aktus, terlarang. Tidak sesuai hukum kodrat, melanggar hukum Allah. Berarti melawan kehendak Allah. Apa yang melawan? Perbuatan. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan pernah ngomong hanya homoseks. Karena homoseks berarti dua. Kecenderungan dan perbuatan. Jadi yang melanggar itu apa? Aktusnya, perbuatan. Nah ini sekarang kita mesti ngerti kalau ngomong homoseks itu dalam pikiran kita mesti ngerti ada pilah dua hal itu. Jangan dicampur baur begitu saja. Orang-orang di luar sana asal ngawur, tolak, nah, semua ditolak. Orangnya harus ditolak memang, ya enggak. Gereja sangat jelas bahwa orangnya, orang dengan kecenderungan itu tidak boleh ditolak. Nanti kita akan lihat apa kata gereja.